Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelima, yaitu studi Al-Quran. Masih bersama dengan saya Nani Mahmuda MPD. Dalam materi kelima ini, studi Al-Quran, yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian Al-Quran, isi dan kandungan Al-Quran, fungsi Al-Quran, ya. Kemudian bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Untuk pengertian Al-Quran ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kata Al-Quran itu tidak memakai huruf hamzah. Kemudian yang kedua, kata Al-Quran itu memakai huruf hamzah. Di antara tokoh yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak memakai huruf hamzah yaitu Asy-Syafi'i. Al-Quran berasal memang adalah nama yang khusus diberikan kepada kitab suci, seperti halnya kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain yaitu Injil, Taurat. Memang sudah diperuntukkan nama itu khusus untuk kitab suci tersebut gitu. Kemudian Al-Fara ini juga berpendapat sama bahwa kata Al-Quran tidak memakai huruf hamzah. Diambil dari kata qara'in, jamak dari kata qarina. Karena ini alasan Al-Fara adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu serupa dengan ayat-ayat yang lainnya yang terdapat dalam surat yang lain. Kemudian Al-Asy'ari, ya. Al-Asy'ari itu berpendapat Al-Quran diambil dari kata korona yang artinya menggabungkan, ya. Menggabungkan karena surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu dihimpun dan digabungkan dalam satu mushaf. Kemudian pendapat yang kedua ini adalah yang menyepakati bahwa kata Al-Quran memakai hamzah, tetapi tokoh-tokoh ini berbeda pendapat, ya. Artinya pendapat mereka, alasan mereka memakai hamzah berbeda-beda. Seperti Al-Zajjad, kata Al-Quran mengikuti wazan fu'lan, ya, dari kata Al-Qur'u. Nah, mengapa demikian? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang menghimpun intisari ajaran-ajaran dari kitab yang sebelumnya, ya. Kata Al-Quran jadi dari kata Al-Qur'u dengan wazan fu'lan. Yang kedua Al-Lihani itu berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'ah berbentuk masdar dengan makna isim maf'ul. Jadi Al-Quran itu artinya makru, yakni yang dibaca. Itu menurut Al-Lihani, ya. Kemudian yang ketiga Subhi As-Sholih, kata Al-Quran sama dengan Al-Qiraah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Pada ayat 17 surat Al-Qiyamah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi Subhi As-Sholih itu mengartikan bahwa Al-Quran itu adalah artinya membaca. Kemudian pada ayat 18, faiza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Jadi menurut Subhi As-Sholih, Al-Quran itu artinya membaca atau bacaan, ya. Itu adalah pengertian atau definisi Al-Quran secara bahasa. Sedangkan secara istilah masing-masing tokoh juga berpendapat berbeda, cuman intinya sama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Qur'anu huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil al-manqulu ilaina naqlan mutawattiran al-muta'abbadu bitilawatihil mutahadda bi aqsari suratan minhu. Jadi tiga pendapat. Muhammad Salim Muhsin menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf dan dinukil, ya, kepada kita dengan jalan yang mutawatir, dan membacanya dipandang sebagai ibadah.
serta sebagai penentang bagi yang tidak percaya walaupun surat terpendek. Kemudian ada Abdul Wahab Khalaf yang menjelaskan lebih komplit lagi bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi itu tambahan dari Abdul Wahab Khalaf selain definisi yang tadi, dilengkapi dengan seperti itu. Sedangkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna, dan ajarannya itu mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran itu hanya bisa dipahami, jadi esensinya hanya bisa dipahami oleh orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Ini tambahan dari Muhammad Abduh, seorang tokoh Islam yang rasionalis. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, pada umumnya pesan-pesan Al-Quran itu mengandung pesan-pesan. Yang pertama adalah masalah tauhid, ya. Masalah tauhid ini termasuk di dalamnya masalah kepercayaan terhadap yang gaib. Yang kedua masalah ibadah. Masalah ibadah itu tentang kegiatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa, ya. Ibadah itu ibadah kepada Allah yang menerangkan tentang seperti itu. Syariat lah intinya. Kemudian yang ketiga masalah janji dan ancaman, ya. Janji dan ancaman bagi mereka yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat. Kemudian Al-Quran juga sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran itu berisi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, Al-Quran juga mengandung pesan dan cerita, ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali, tidak hanya cerita Nabi tetapi juga cerita orang-orang yang soleh, cerita orang-orang yang jahat pula juga ada. Di antaranya kisahnya Abu Lahab dalam surat Al-Lahab, kisahnya Luqmanul Hakim, seorang ayah yang bijaksana, seorang yang soleh ada. Kemudian Ashabul Kahfi, kemudian ada riwayatnya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, bagaimana penghormatan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang tidak mau untuk menyembah kepada Allah. Nah, kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, ya, bahwa Al-Quran itu mengandung satu masalah i'tiqadiyah, ya, atau kepercayaan. Baik itu kalau kepercayaan itu berarti berisi tentang rukun iman, ya, iman pada Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari kebangkitan, dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang kedua masalah etika khuluqiyah, ya, tentang moral. Jadi Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita bersikap atau mengambil tindakan baik sebagai makhluk individu maupun secara kolektif, ya. Sikap kita bagaimana sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, ya. Kemudian yang ketiga masalah perbuatan dan ucapan yang disebut sebagai amaliyah. Yang pertama yang termaksud dalam amaliyah ini yaitu masalah ibadah. Yang kedua adalah muamalah. Jadi muamalah itu masih dikembangkan lagi menjadi 7 hal. Yang pertama masalah individu, ya, atau ahwalus sasiah, tentang kehidupan rumah tangga, sanak kerabat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua masalah perdata yang berhubungan dengan perseorangan dengan masyarakat, misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai. Kemudian berbagi hasil kekayaan. Kemudian ada masalah pidana. Yang ketiga masalah pidana berhubungan dengan perlindungan hak-hak manusia. Yang keempat masalah perundang-undangan. Dan yang kelima adalah masalah hukum acara. Yang terakhir adalah masalah ekonomi dan keuangan. Jadi itulah isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran menurut tokoh dan pada umumnya. Kemudian sekarang fungsi Al-Quran, ya. Fungsi Al-Quran itu diantaranya adalah bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan selain sebagai mukjizat bagi kerasulan Muhammad, ya, dan kebenaran ajarannya itu. Kalau nabi-nabi yang dahulu itu kan diturunkan untuk masyarakat tertentu, ya, kaum tertentu dan wilayah tertentu. Tetapi kalau
Nabi Muhammad ini bersifat universal ya, untuk seluruh umat. Jadi Al-Quran itu memang dijadikan bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk akidah ya, sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia ya, tentang bagaimana keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang ketiga, sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni ya, dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia baik secara individu maupun kolektif. Baru yang keempat, sebagai petunjuk syariat dan hukum dengan menerangkan dasar-dasar hukum dalam hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi dasar-dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran secara global menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Islam ya, secara global, secara mujmal ya. Tetapi pada rinciannya itu terdapat di dalam hadis ya. Kemudian kita bahas lagi tentang bukti-bukti autentisitas Al-Quran. Yang pertama, dilihat dari ciri dan sifat dari Al-Quran itu sendiri, kita lihat dari keunikan redaksi Al-Quran ya. Keunikan redaksi Al-Quran itu tidak tertandingi ya. Pada waktu itu masyarakat Arab sangat suka dengan syair-syair Arab ya. Tetapi Al-Quran ini menurut Rasyad Khalifah itu keunikannya, semua kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu habis dibagi 19. Misalnya kata Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Ketika dibagi 19 ya tinggal 1. Kemudian huruf kaf ha ya ain shad itu juga ditemukan sebanyak 798 kali. Kalau dibagi 19 adalah 42. Jadi menurut Rasyad Khalifah ini, bilangan-bilangan Al-Quran itu tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi kuncinya beliau yaitu habis dibagi dengan 19. Kemudian huruf qaf yang ditemukan berulang 57 kali ya. 57 dibagi 19 adalah 3. Nah, itu kunci-kunci keunikan redaksi Al-Quran gitu. Kemudian kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari kemukjizatan Al-Quran juga. Nah, kemukjizatan Al-Quran ini juga dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah keindahan dan ketelitian redaksi-redaksinya ya, yakni aspek susunan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua isyarat-isyarat ilmiahnya ya. Jadi yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi yang mencapai puncak tertinggi dalam bahasa Arab itu banyak para tokoh-tokoh kafir ya, tokoh-tokoh syair kafir yang secara sembunyi-sembunyi itu mendengarkan dan mempelajari kandungan Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran itu dibacakan, mereka itu bersembunyi-sembunyi mendengarkan keindahan dari sastra Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemujizatan Al-Quran itu yaitu dilihat dari syarat-syarat ilmiahnya tentang ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang suatu ilmu pengetahuan ya, dari berbagai disiplin ya. Seperti halnya isyarat ilmiahnya itu teori-teori ilmiah yang baru. Kemudian di sini mengandung keilmiahan Al-Quran itu bukan terletak cakupan pada teori-teori ilmiahnya, bukan terletak di situ, tetapi terletak pada dorongannya ya, dorongan Al-Quran itu untuk berpikir, mengajak manusia untuk berpikir dan menggunakan akal, yang hal ini tidak banyak diungkap oleh kitab-kitab agama terdahulu atau kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan suatu ilmu pengetahuan sekaligus memberikan dorongan pada manusia untuk berpikir, menemukan inspirasi-inspirasi
dengan membuktikan kekayaan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Jadi bukti-bukti kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mendorong manusia untuk membuktikan kecanggihan ilmu pengetahuan yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, sebagai aspek pemberitaan gaibnya, termasuk ramalan-ramalan yang sudah terbukti kebenarannya, seperti tanda-tanda hari kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Kemudian autentisitas Al-Quran ini selain dari ciri dan sifat-sifatnya juga dapat dilihat dari segi kesejarahannya. Jadi pada zaman dulu Al-Quran itu turun pada waktu masyarakat Arab banyak yang belum bisa menulis. Jadi mereka di antaranya Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, sehingga beliau saja untuk menerima Al-Quran itu langsung melalui hafalan. Nah, untuk menulisnya dan mengumpulkannya, Rasulullah berupaya menyampaikan kepada salah satu seorang sahabat yang pandai menulis, yaitu diantaranya pada waktu itu adalah Zaid bin Sabit ya. Jadi dulu itu masyarakat Arab sebenarnya yang mengikuti Islam, yang masuk Islam itu banyak waktu luang untuk menghafalkan Al-Quran bersama Rasulullah ya. Banyak sekali para sahabat yang menghafal Al-Quran, diantaranya Abdullah bin Mas'ud ya, ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim bin Maqal, ada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Kalab, kemudian ada Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Nah, itu sahabat-sahabat Rasulullah, 7 hafiz dulu ya, dikenal sebagai 7 hafiz. Nah, itu adalah bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Nah, ini kemukjizatan Al-Quran menurut Abdul Razak Novel yang dikutip oleh Quraisy Shihab. Jadi di situ dapat dilihat dari keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Jadi misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya bahwa kata yang berantonim itu sama jumlahnya. Sebentar saya jelaskan bahwa kata yang berantonim diantaranya. Kemudian selain itu juga dijelaskan bahwa kata yang bersinonim juga mempunyai jumlah yang sama di dalam Al-Quran ya. Jadi kemudian keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya juga makna yang dikandungnya ya, makna yang dikandungnya juga jumlahnya sama di situ. Tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya juga imbang kata-katanya ya. Nah, contohnya keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya seperti al-hayah, kemudian antonimnya adalah al-maut. Nah, itu diulang beberapa kali dengan jumlah yang sama di dalam Al-Quran. Kemudian bilangan yang sinonim yaitu al-hath dan al-zira'ah. Nah, itu diulang masing-masing 14 kali di dalam Al-Quran. Nah, itu. Kemudian keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya itu contohnya al-infaq dan ar-ridho. Itu masing-masing diulang sebanyak 73 kali ya. Kemudian keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan penyebabnya ya. Contoh al-israf dengan al-sur'ah ya. Ya, itu diulang sebanyak masing-masing 23 kali. Nah, di samping keseimbangan tersebut masih ada lagi keseimbangan khusus lainnya yang masih perlu diteliti lagi untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa yang tidak bisa ditiru oleh penyair-penyair lainnya. Bahkan Nabi pernah menantang ketinggian sastra dari Al-Quran itu sendiri, yaitu diantaranya
Musailamah Al-Kadzab yang berusaha untuk mengungguli Al-Quran, ternyata beliau gagal ya. Beliau dinilai tidak bisa mengungguli nilai sastra yang sangat tinggi di dalam Al-Quran ya. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini mahasiswa dapat memahami tentang studi Al-Quran ya, diantaranya kemujizatan Al-Quran, kemudian bukti-bukti otentisitas Al-Quran dilihat dari segi ciri-ciri dan sifat Al-Quran, kemudian kemujizatan Al-Quran, dan kemujizatan otentisitas Al-Quran ini juga dapat dilihat dari segi pendapat tokoh non muslim yang lain. Jadi bagaimana pendapat tokoh-tokoh non muslim yang lain yang menilai Al-Quran. Di antaranya Josh Sell mengatakan ya, cendekiawan Inggris berpendapat bahwa Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab dengan gaya yang paling tinggi, paling murni ya, melebihi standar bahasa Arab, katanya Josh Sell, seorang cendekiawan dari Inggris. Jadi dapat dilihat dari situ. Kemudian fungsi Al-Quran silahkan dipahami, isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian ada pendapat tentang definisi Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah, sudah saya jelaskan di sini. Baik, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini membawa barokah dan manfaat untuk kalian semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.